Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan dan Nona, terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 3341 Lautan Bintang Surgawi. Master Puncak Awan Merah mendengus. Omong kosong. Energi pedang teman muda Chu sangat tajam dan jelas lebih cocok untuk teknik pedang api surgawi milikku dari Puncak Awan Merah. Sang Master Puncak Pedang Giok, seorang wanita yang dingin dan cantik, berkata dengan tenang, kekalahan Chu Chen atas muridku, Leng Yue, membuktikan bahwa dia memiliki bakat luar biasa dalam ilmu pedang. Puncak Pedang Giok adalah pilihan terbaik. Ketiga Master Puncak itu terlibat dalam perselisihan ketika pemimpin sekte terbatu keringan dan bertanya, Chu Chen, apa pendapatmu? Chu Chen berpikir sejenak, murid ini berani bertanya, bolehkah saya menunda masa magang resminya? Oh, pemimpin sekte itu mengangkat alisnya. Mengapa? Aku masih baru di alam Taiksu dan kurang memahami sekte ini, kata Chu Chen dengan tulus. Memilih guru secara gegabah akan merugikan kehormatan para Master Puncak. Sebenarnya, dia memiliki rencana lain. Penjelasan sejati tentang kekacauan sangatlah penting. Jika seseorang bergabung dengan garis keturunan tertentu, ia pasti akan ditanyai secara detail tentang kemajuan kultivasinya, yang hanya akan menimbulkan masalah. Ketiga pemimpin puncak itu tampak kecewa. Tetapi mereka tidak bisa memaksakan keadaan. Pemimpin sekte itu berpikir sejenak dan berkata, baiklah, karena kamu telah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi, kamu dapat membangun tempat tinggal gua sendiri sesuai aturan. Belum terlambat untuk memilih seorang guru setelah kamu memikirkannya matang-matang. Saat meninggalkan istana Xuantian, Peri Yu Xiao berbisik, adikku bijaksana, memang tidak perlu terburu-buru dalam memilih seorang guru. Dia menyerahkan selembar kertas giok kepada Chu Chen. Ini adalah peta sekte, yang menandai beberapa tempat yang cocok untuk membangun tempat tinggal gua. Silakan lihat. Chu Chen memindai area tersebut dengan indera ilahinya dan memilih tempat bernama Lembah Awan Ungu di gunung belakang. Energi spiritual di sana melimpah, dan tempat itu relatif terpencil, sehingga cocok untuk kultivasi terfokus. Kakak senior, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Tanya Chu Chen. Dia masih belum terbiasa dengan sistem kultivasi alam Taiksu. Peri Yu Xiao tersenyum dan berkata, tugas utama bagi murid baru adalah memperkuat kultivasi mereka. Kalian punya waktu 3 bulan untuk beradaptasi. Setelah itu kalian perlu menyelesaikan tugas-tugas sekte untuk mendapatkan poin kontribusi. Dia mengeluarkan token giok tugas. Selesaikan setidaknya 1 tugas per bulan. Poin kontribusi dapat ditukarkan dengan teknik kultivasi, ramuan, harta sihir, dan lain-lain. Chu Chen mengambil tablet giok itu dan memindainya dengan indera ilahinya. Tablet itu berisi ratusan tugas, mulai dari pengumpulan ramuan sederhana hingga pembasmian iblis yang berbahaya. Terima kasih atas bimbinganmu, kakak senior. Setelah berpisah, Chu Chen langsung menuju lembah awan ungu. Dikelilingi pegunungan di 3 sisinya. Lembah itu dipenuhi kabut ungu, menciptakan pemandangan yang menyenangkan. Dia memilih tempat yang punggungnya menempel pada tebing dan mengukir sebuah gua sederhana sebagai tempat tinggalnya. Setelah memasang barisan pelindung, Chu Chen duduk bersila bermeditasi dan mulai mengatur hasil rampasan dari paviliun alam roh. Bab tentang alam roh dalam penjelasan sejati tentang kekacauan sangat mendalam dan membutuhkan waktu untuk dicerna. Saat ia sedang asyik berlatih, liontin giok di pinggangnya tiba-tiba bergetar. Chu Chen mengerutkan kening, mengeluarkannya, dan menemukan pesan penting dari sekte. Perhatian semua murid,
monster-monster di Laut Bintang Surgawi telah mengamuk, dan 3 kota terdekat sangat membutuhkan perhatian. Kami sekarang memanggil 100 murid untuk menumpas mereka. Poin kontribusi akan digandakan. Mata Chu Chen berbinar. Inilah pengalaman nyata yang sangat dia butuhkan. Di lembah awan ungu, Chu Chen menyimpan token giok itu dan berdiri menatap ke utara. Lautan Bintang Surgawi berjarak 30.000 mil dari Sekte Surga Mendalam. Bahkan dengan tingkat kultivasinya saat ini, dibutuhkan waktu seharian penuh baginya untuk terbang ke sana dengan kecepatan penuh. Pemberontakan monster. Chu Chen bergumam sendiri. Meskipun dia masih baru di alam Taiksu, dia mengetahui dari gulungan giok yang diberikan kepadanya oleh Pri Yuxiao bahwa Laut Tianxing adalah tempat yang terkenal berbahaya di alam Taiksu. Ada banyak sekali monster di laut, termasuk spesies purba yang sebanding dengan yang ada di alam surgawi. Setelah cepat-cepat membereskan semuanya, Chu Chen terbang ke awan. Tepat saat dia terbang keluar dari gerbang gunung, cahaya putih mengejarnya dari belakang. "Adikku, tunggu." Chu Chen menoleh dan melihat Pri Yuxiao tiba dengan menunggangi bangau. Jubah putihnya berkibar tertiup angin. "Kakak senior, apakah kau juga akan pergi ke Laut Tianxing?" Chu Chen berhenti dan bertanya. Pri Yuxiao menggelengkan kepalanya. "Aku di sini atas perintah tuanku untuk mengantarkan sesuatu kepadamu." Dia mengeluarkan jimat berwarna ungu keemasan. Ini adalah jimat pelindung surga misterius, yang dapat menahan serangan dari ahli alam roh tingkat puncak. Lautan Bintang Surgawi berbahaya, harap berhati-hati. Chu Chen merasakan kehangatan di hatinya dan dengan hikmat menerima hadiah itu. "Terima kasih, kakak senior." "Ada satu hal lagi." Pri Yuxiao merendahkan suaranya. "Garis keturunan Kingsu mengirim 2 murid alam roh untuk menemanimu. Konon untuk membantu, tetapi sebenarnya untuk memantaumu." Chu Chen sedikit mengerutkan kening. "Kenapa? Penolakanmu untuk menjadi murid, ditambah dengan kemenanganmu dalam kompetisi, telah membangkitkan kecurigaan mereka." Pri Yuxiao menjelaskan, terutama setelah King Xuanzi kembali, sikap garis keturunan Kingsu terhadapmu menjadi semakin halus. Chu Chen mengerti. Tampaknya, meskipun King Xuanzi untuk sementara ditekan oleh pemimpin sekte, dia belum menyerah untuk menyelidikinya. "Saya mengerti. Saya akan menanganinya dengan hati-hati." Setelah berpisah, Chu Chen mempercepat langkahnya. Setengah hari kemudian, dia melewati sebuah kota dan beristirahat sejenak, hanya untuk mendengar orang-orang membicarakan perubahan aneh di Laut Bintang Surgawi. "Aku dengar sebuah kota kuno muncul dari dasar laut, dan monster-monster itu berasal dari sana." "Benar sekali, sepupu saya adalah seorang penjaga di kota Yuyang, dan dia bilang dia melihat sebuah gerbang perunggu raksasa muncul dari laut. Dikatakan bahwa ketiga sekte utama telah mengirim tetua untuk menyelidiki." Jantung Chu Chen berdebar kencang. Sebuah gerbang perunggu raksasa, ini mengingatkannya pada istana perunggu kuno di alam rahasia Taiksu. Meninggalkan kota dan melanjutkan perjalanan mereka. Saat senja tiba, Chu Chen akhirnya melihat lautan luas berwarna hitam pekat di cakrawala yang jauh, Laut Bintang Surgawi. Puluhan kultivator, mengenakan berbagai gaya dan berasal dari sekte yang berbeda, telah berkumpul di pantai. Chu Chen melihat beberapa rekan muridnya. 2 di antaranya memiliki mata yang menyeramkan, yang diduga dikirim oleh garis keturunan Kingsu. "Adik Chu," sebuah suara yang familiar memanggil. Chu Chen menoleh dan melihat Leng Yue berdiri tidak jauh darinya, dengan beberapa murid puncak pedang giok di sampingnya. "Kakak Leng." Chu Chen melangkah maju untuk menyambutnya. Leng Yue menjelaskan secara singkat situasinya. Binatang buas iblis terutama terkonsentrasi di 3 tempat, kota Yuyang,
Pulau Batu Hitam, dan Ngarai Duanlang. Sekte Suantian, kami bertanggung jawab atas Ngarai Duanlang. Dia menunjuk kedua pria di kejauhan. Mereka berdua adalah Zhao Han dan Sun Ming dari puncak Kingsu. Mereka berada di tahap awal alam roh. Kalian harus berhati-hati. Chu Chen mengangguk tanda terima kasih. Tepat saat itu, seorang tetua berjubah ungu turun dari langit. Auranya sangat dalam, menunjukkan bahwa dia setidaknya berada di tingkat alam mendalam. Aku Ziyang, seorang tetua sekte luar dari sekte Suantian. Suara lelaki tua itu menggema. Binatang buas iblis dari Ngarai Duanlang telah menembus garis pertahanan pertama. Kalian semua harus mengikutiku untuk memberikan bala bantuan. Kelompok itu setuju dan mengikuti tetua Ziyang yang terbang ke timur laut. Selama perjalanan, Chu Chen memperhatikan Zhao Han dan Sun Ming sering meliriknya. Mata mereka melirik ke sana kemari. Setelah terbang selama sekitar 1 jam, sebuah pulau panjang dan sempit muncul di depan, berbentuk seperti pedang yang patah. Kobaran api membumbung ke langit dari pulau itu, dan teriakan pertempuran terus bergema. Turunlah, tetua Ziyang memberi perintah, dan para murid pun bergegas turun. Chu Chen mendarat di sisi barat pulau, di mana banyak kultivator sudah terlibat dalam pertempuran sengit. Lawan mereka adalah puluhan monster mirip hiu dengan 4 anggota tubuh. Masing-masing memiliki kekuatan tahap awal, bahkan para pemimpinnya telah mencapai alam roh. Binatang laut, bisik Leng Yue, hati-hati dengan gigi tajam dan racun mereka. Chu Chen tak berani lengah dan mengaktifkan Void Cyclone dengan kekuatan penuh. Seekor monster laut menerjangnya, tetapi dia menghindar ke samping. Pedangnya mengarah tepat ke sisi monster itu. Energi pedang berwarna abu putih menembus tubuhnya, dan monster laut itu meraung lalu roboh ke tanah. Kekuatannya 30% lebih besar dari sebelumnya. Chu Chen diam-diam merasa senang. Setelah berlatih di pavilion alam roh, energi pedangnya telah memiliki aura kacau, yang greatly meningkatkan kekuatannya. Pertempuran berkecamuk dengan sengit. Chu Chen bergerak melintasi medan perang, secara khusus menargetkan monster laut tingkat awal tahap puncak, mengasah keterampilan bertarungnya tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Namun keberuntungannya tidak berlangsung lama. Monster laut roh itu tampaknya telah menyadarinya, meninggalkan lawannya semula, dan langsung menyerangnya. Mengom, monster laut itu membuka mulutnya dan menyemburkan aliran racun hijau gelap yang berbau menyengat dan busuk. Chu Chen menghindarinya, dan sebuah lubang besar terbentuk di tempat dia berdiri. Racun yang sangat ampuh, Chu Chen tidak berani lengah. Dia membentuk segel tangan, dan energi pedang ungu emas saling berjalin membentuk jaring, menjebak monster laut itu. Monster laut itu berjuang mati-matian, hampir berhasil menerobos jaring pedang. Kilatan cahaya muncul di mata Chu Chen, tanda vertikal di antara alisnya sedikit memanas, dan pancaran ungu kemasan menyatu dengan energi pedangnya. Bab 3342 Kota Kuno. Tertawa, energi pedang itu melonjak, seketika membelah monster laut itu menjadi beberapa bagian. Adegan ini disaksikan oleh Zhao Han, yang berada tidak jauh dari situ. Pupil matanya sedikit menyempit, dan dia tampak sedang berpikir keras. Pertempuran berlanjut hingga malam hari, dan kelompok itu akhirnya berhasil memukul mundur gerombolan binatang buas. Tetua Ziyang memerintahkan istirahat dan berkumpul kembali untuk melanjutkan pertempuran keesokan harinya. Chu Chen menemukan sebuah batu terpencil untuk bermeditasi. Tidak lama setelah ia mulai bermeditasi, ia tiba-tiba merasakan 2 aura mendekat. "Adik Chu, kau cukup terampil," suara Zhao Han terdengar. Serangan energi pedang itu sepertinya bukan teknik dari sekte Suantian.
Chu Chen membuka matanya dan melihat Zhao Han dan Sun Ming berdiri 3 zang jauhnya, dengan senyum dingin di wajah mereka. "Kakak senior, kau terlalu memujiku," kata Chu Chen dengan tenang, "ini hanya ilmu pedang dasar." Sun Ming berkata dengan nada mengancam, "Begitukah? Aku merasakan aura kacau dalam energi pedang itu, sepertinya berasal dari legenda." "Adik Sun," Zhao Han tiba-tiba menyela, "Adik Chu, mohon jangan ganggu kami. Kami hanya ingin bertanya apakah kami ingin bepergian bersama besok." Chu Chen tahu bahwa kedua pria itu memiliki niat jahat, tetapi ini bukan saat yang tepat untuk melawan mereka. "Terima kasih atas kebaikan Anda, kakak senior, tetapi saya sudah terbiasa sendirian." "HMPH, tidak tahu terima kasih." Sun Ming menyingsingkan lengan bajunya dan pergi. Zhao Han menatap Chu Chen dalam-dalam sebelum mengikutinya pergi. Setelah keduanya pergi, Leng Yue muncul dari balik bayangan. "Mereka mengawasimu." Chu Chen tersenyum kecut, sepertinya memang begitu. "Berhati-hatilah besok." Leng Yue menyerahkan jimat giok. "Jika ada bahaya, hancurkan jimat ini dan aku akan segera datang." Chu Chen berterima kasih padanya, tetapi dia bertekad untuk tidak melibatkan orang lain. Keesokan paginya, semua orang berkumpul lagi. Ekspresi tetua Ziyang tampak serius. "Semalam kami menerima pesan bahwa ada fluktuasi abnormal di dasar ngarai Duanlang. Saya perlu pergi dan menyelidiki. Kalian semua lanjutkan membersihkan monster-monster di tepi pantai." Dia memandang sekeliling kerumunan. "Apakah ada yang mau ikut denganku ke laut?" Jantung Chu Chen berdebar kencang. Anomali di dasar laut itu kemungkinan besar terkait dengan gerbang raksasa perunggu yang dirumorkan ada di kota tersebut. Murid ini bersedia pergi. Ia melangkah maju. Zhao Han dan Sun Ming saling bertukar pandang dan melangkah maju. Murid ini juga bersedia pergi. Tetua Ziyang mengangguk. "Baiklah, hanya kalian bertiga. Sisanya akan mengikuti perintah Leng Yu." Sesampainya di tepi laut, Tetua Ziyang mengeluarkan 3 butir manik-manik penolak air. "Letakkan di bawah lidahmu, dan kamu bisa bernapas di bawah air selama 1 jam." Chu Chen mengambil mutiara penolak air. Terasa sangat dingin saat disentuh. Setelah memasukkannya ke dalam mulut, dia langsung merasakan kesejukan yang menyegarkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Berjalan, Tetua Ziyang adalah orang pertama yang melompat ke laut, diikuti oleh Chu Chen dan 2 orang lainnya. Setelah turun sekitar 100 kaki, cahaya menjadi sangat redup. Kadang-kadang, sosok-sosok gelap akan berkeliaran, tetapi mereka akan segera melarikan diri begitu merasakan kehadiran Tetua Ziyang. "Ada cahaya di sana." Chu Chen menunjuk ke arah kiri depan. Cahaya biru redup menyinari celah di dasar laut, dan samar-samar terlihat garis besar sebuah bangunan. Ekspresi Tetua Ziyang mengeras. "Pasti ada sesuatu yang aneh tentang ini. Tetaplah dekat denganku." Keempatnya berenang menuju sumber cahaya. Saat mereka mendekat, Chu Chen dapat melihat bahwa itu adalah kota kuno yang setengah terkubur di lumpur dasar laut, dengan gaya arsitektur sederhana dan kuno yang sangat berbeda dari gaya alam Taiksu. Sumber cahaya berasal dari bangunan berbentuk piramida di pusat kota, dengan mutiara besar tertanam di puncaknya. "Ini," suara Zhao Han bergetar, "kota kuno legendaris Loulan." Ekspresi Tetua Ziyang tampak serius. "Konon Loulan dibangun oleh makhluk purba yang sangat kuat dan telah terendam di dasar laut selama 10.000 tahun. Aku tidak pernah menyangka ia akan muncul kembali di dunia saat ini." Jantung Chu Chen berdebar kencang. Pusaran energi Taiksu di dalam tubuhnya bergejolak tanpa alasan yang jelas, terutama tanda vertikal di antara alisnya, yang terasa sepanas besi panas. "Sesuatu memanggilku," pikirnya dalam hati dengan terkejut.
Keempat orang itu mendekati piramida dengan hati-hati. Tiba-tiba, Chu Chen memperhatikan sebuah pintu perunggu kecil di dasar piramida, yang gayanya sangat mirip dengan yang pernah dilihatnya di alam rahasia Taiksu. Tetua, ada pintu masuk di sana. Dia menunjuk ke pintu perunggu itu. Tetua Ziyang berpikir sejenak, kalian bertiga tetap di luar pintu. Saya akan masuk duluan untuk menyelidiki. Saat Tetua Ziyang masuk, Zhao Han tiba-tiba mencibir, "Adik Chu, sekarang tidak ada yang melindungimu." Chu Chen sudah waspada. Apa maksud kalian berdua kakak senior ini? Sun Ming mencibir, "Paman Guru King Xuan telah memerintahkan bahwa jika ketahuan bahwa kau memiliki warisan kekacauan, kau harus segera ditangkap." Hanya kalian, tatapan Chu Chen berubah dingin. Sombong, Zhao Han tiba-tiba menyerang, melayangkan pukulan telapak tangannya. Air laut seketika membeku menjadi es, berubah menjadi duri-duri es yang tak terhitung jumlahnya yang menusuk ke arah Chu Chen. Chu Chen tetap tenang dan terkendali. Jari-jari pedangnya berkelebat berulang kali. Energi pedang berwarna ungu keemasan terjalin menjadi jaring di depannya, menghancurkan semua duri es. Melihat ini, Sun Ming membuat segel tangan, dan cahaya hitam melesat keluar dari lengan bajunya. Ternyata itu adalah rantai hitam pekat yang melilit Chu Chen seperti ular berbisa. Kunci roh pengikat kekosongan murni. Chu Chen mengenalinya sebagai harta rahasia puncak kekosongan murni, yang dirancang khusus untuk melawan kekuatan spiritual seorang kultivator. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung dan segera mundur. Zhao Han dan rekannya mengejar tanpa henti, dengan cepat memojokkan Chu Chen ke piramida. Karena tidak melihat jalan untuk mundur, Chu Chen tiba-tiba menunjukkan senyum dingin. "Kedua kakak laki-lakiku, mohon maafkan aku." Tanda vertikal di antara alisnya tiba-tiba menyala, dan seberkas cahaya ungu keemasan melesat keluar, mengenai dada Sun Ming tepat sasaran. Sun Ming berteriak dan terlempar ke belakang, menabrak dinding piramida. "Mata surgawi kekacauan," seru Zhao Han kaget, "kau benar-benar." Sebelum dia selesai berbicara, Chu Chen sudah mendekat, menyerang dantian Zhao Han dengan telapak tangannya. Zhao Han mengerang, kekuatan spiritualnya langsung tersegel. "Kau..." Zhao Han terkejut sekaligus marah, tetapi dia tidak bisa bergerak. Tepat ketika Chu Chen hendak berbicara, piramida itu tiba-tiba bergetar hebat, pintu perunggu kecil itu terbuka dengan keras, dan sesosok muncul, itu adalah Tetua Ziyang. "Lari!" Tetua Ziyang batuk darah, ada sesuatu di dalam. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah cakar cian raksasa muncul dari dalam pintu, mencengkeram Tetua Ziyang, dan menyeretnya kembali. Chu Chen terkejut dan, mengabaikan Zhao Han dan dua orang lainnya, berbalik dan melarikan diri. Di belakangnya terdengar jeritan melengking, diikuti oleh suara mengunyah yang mengerikan. Dia berenang mati-matian menuju permukaan, tetapi arus di belakangnya tiba-tiba menjadi deras. Menoleh ke belakang, Chu Chen merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Seekor makhluk biru raksasa, sebesar gunung kecil, menerobos keluar dari pintu. Makhluk itu menyerupai naga tetapi memiliki 3 kepala dan 6 mata, dan auranya sangat menakutkan. Seekor binatang surgawi, jantung Chu Chen berdebar kencang saat ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri menggunakan Void Cyclone. Binatang raksasa itu menatap Chu Chen dengan 6 matanya, dan kepala tengahnya membuka mulutnya yang merah darah, dari mana seberkas cahaya biru melesat keluar. Chu Chen buru-buru menghindar, tetapi tetap terkena dampaknya. Punggungnya terasa seperti disambar petir, dan dia memuntahkan seteguk darah. Di saat kritis itu, dia teringat jimat pelindung Xuan Tian yang diberikan kepadanya oleh Pri Yu Xiao, dan segera menghancurkannya.
sebuah perisai cahaya ungu keemasan langsung terbentuk, menghalangi pancaran cahaya biru kedua. Namun ini hanya bisa memberi mereka waktu sesaat. Saat binatang raksasa itu semakin mendekat, Chu Chen tiba-tiba merasakan sesuatu yang sangat panas di lengannya. Setelah dikeluarkan, ternyata itu adalah lempengan batu yang berisi penjelasan sejati tentang kekacauan yang diperoleh dari paviliun alam roh. Pada saat itu, lempengan batu itu bersinar terang, dan huruf-huruf di atasnya tampak menggeliat seolah-olah hidup. Yang lebih menakjubkan lagi, mutiara di puncak piramida tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya biru, yang terhubung dengan cahaya yang terpancar dari lempengan batu tersebut. Saat keduanya bersentuhan, penglihatan Chu Chen menjadi kabur, dan sosoknya diteleportasikan ke dalam piramida. Ini adalah ruang batu berbentuk lingkaran dengan pecahan perunggu yang tergantung di tengahnya, memancarkan aura kuno dan lapuk. Pola pada pecahan-pecahan itu persis sama dengan pola pada harta karun yang pernah dilihat Chu Chen bersama pemimpin sekte. Sebuah pecahan dari harta karun tertinggi pertama, Chu Chen terkejut sekaligus gembira. Tepat saat itu, ruang batu itu tiba-tiba berguncang hebat, dan bagian atasnya mulai runtuh. Naga berkepala 3 itu benar-benar menyerang piramida. Tanpa berpikir panjang, Chu Chen meraih pecahan perunggu itu. Pecahan itu terasa sangat dingin saat disentuh, seketika beresonansi dengan energi kacau di dalam tubuhnya. Garis vertikal di antara alisnya berdenyut hebat, dan sebuah pesan muncul entah dari mana. Kunci Loulan dapat membuka gerbang menuju kehampaan. Sebelum Chu Chen sempat mencerna kata-kata itu, seluruh ruangan batu itu runtuh dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Bersambung.